Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Syafiti, BP 20106222041. Saya berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas, kampus Payakumbuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi serta fungsi organ reproduksi jantan dan betina, sistem uterus, dan juga hormon reproduksi. Sebelum kita masuk kepada 3 pembahasan di atas, kita harus tahu dulu apa itu reproduksi dan apa itu organ reproduksi. Reproduksi merupakan proses individu dalam memperbanyak diri untuk mempertahankan spesiesnya dari kepunahan. Dari reproduksi ini akan dihasilkan individu baru sebagai generasi penerus spesiesnya, di mana reproduksi sendiri terbagi menjadi dua. Ada reproduksi secara seksual dan secara aseksual. Reproduksi secara seksual yaitu reproduksi yang mengharuskan ada dua individu dengan dua kelamin berbeda, yaitu jantan betina, dalam proses reproduksi ini. Nah, di mana nantinya pada proses reproduksi seksual ini akan ada sistem birahi, ada perkawinan, pembuahan sel telur oleh sel sperma, kebuntingan, dan kelahiran individu baru. Yang selanjutnya adalah reproduksi aseksual, yaitu reproduksi yang bisa terjadi walau hanya oleh satu individu saja, di mana reproduksi ini dilakukan dengan pembelahan biner. Selanjutnya yaitu organ reproduksi. Apa itu organ reproduksi? Organ reproduksi yaitu organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang berikut serta atau berperan dalam jalannya reproduksi. Nah, organ reproduksi pada ternak ruminansia jantan, di mana organ reproduksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu testis atau gonad. Testis atau gonad merupakan alat reproduksi utama atau primer pada sel produksi jantan. Bila kita bandingkan, dia itu selevel dengan ovarium pada betina, di mana testis itu berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen, atau juga biasa sering kita sebut spermatozoa, serta hormon-hormon jantan atau androgen. Pada semua spesies, testis ini berada di dekat ginjal, yaitu pada daerah crista genitalia primitif. Pada mamalia, testis mengalami penurunan yang cukup jauh, sedangkan pada spesies lainnya, testis berakhir pada skrotum, di mana testis akan rusak bila suhunya sama dengan suhu tubuh. Pada sapi dewasa, panjang testis bisa mencapai 12-16 cm dengan diameter 6-8 cm, di mana setiap testis ini berukuran berat 300 hingga 6 atau 500 gram tergantung pada usia, berat badan, dan juga bangsa dari sapi itu sendiri. Testis pada sapi ini berbentuk bulat dan panjang, terletak di dalam kantung skrotum dan tergantung pada korda spermaticum dengan bagian anterior testis lebih ke bawah atau dengan posisi ventral. Seperti yang telah kita bahas tadi, fungsi dari testis yaitu sebagai penghasil gamet jantan atau biasa kita sebut dengan spermatozoa, serta sebagai tempat menghasilkan hormon seks jantan atau yang biasa kita sebut hormon androgen atau testosteron. Nah, yang kedua adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada vas deferens,
yaitu pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa dari epididymis menuju ke ductus ejaculatoris dalam uretra prostatik. Vas deferens sendiri berfungsi untuk mengangkut sperma dari ekor epididymis menuju ke uretra, di mana dindingnya mengandung otot-otot licin yang penting dalam mekanisasi pengangkutan semen waktu ejakulasi. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan struktur yang memanjang yang bertaut rapat dengan testis. Epididymis mengandung ductus epididymis yang sangat berliku-liku, di mana mencapai panjang lebih dari 40 meter pada jantan dewasa dan kurang lebih 60 meter pada babi, 80 meter pada kuda. Epididymis pada mamalia merupakan alat kelamin aksesoris dinamik, di mana ini bergantung pada androgen testicularis untuk memelihara suatu diferensiasi epitel terdiri dari sejumlah 8-25 ductuli efferentes dan ductus epididymis yang panjangnya berliku-liku. Nah, menurut Toilhiere 1981, fungsi dari epididymis ini ada 4. Yang pertama sebagai transportasi, yaitu massa spermatozoa dialirkan dari rete testis ke dalam ductus efferens oleh tekanan cairan dan spermatozoa dalam testis secara tepat bertambah banyak. Yang kedua konsentrasi, di mana tempat ini merupakan tempat yang berada di dalam ductus epididymis cairan testis yang menjadi medium massa spermatozoa. Airnya diserap oleh epitel dinding epididymis dan sesampainya di bagian ekor, kontraksi sperma itu menjadi sangat tinggi. Bisa sekitar 4 juta bahkan lebih kali lipat gitu. Yang ketiga ada masturasi, yaitu pemanasan atau pemasakan atau pendewasaan spermatozoa, di mana pemasakan ini mungkin dapat disebabkan oleh adanya sekresi dari sel-sel epitel di ductus epididymis. Yang keempat adalah timbunan. Bagian ekor epididymis merupakan tempat penimbunan sperma yang utama, karena disinilah lokasi yang cocok untuk penghidupan spermatozoa yang masih belum bergerak. Dengan kondisi ini, di dalam kauda epididymis, sperma akan optimal untuk mempertahankan kehidupan sperma yang berada dalam keadaan metabolisme yang sangat minim. Apabila epididymis ini diikat, maka sperma akan tetap hidup dan fertil dalam waktu 60 hari. Dari epididymis sendiri, mada memiliki 3 bagian, yaitu kepala yang berfungsi untuk maturasi dan konsentrasi. Yang kedua, badan yang berfungsi untuk transportasi sperma. Dan yang ketiga, ekor yang berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Yang ketiga ada penis. Penis hewan jantan dewasa berukuran panjang 91,4 cm dan bergaris tengah 2,5 cm. Dengan bentuk silindris dan sedikit menipis dari pangkal penis ke ujung yang bebas. Bagian ujung penis memiliki sedikit sekali jaringan tegang, kecuali bagian pangkal. Jadi, penis membesar sedikit pada waktu ekskresi dan menjadi lebih tegang. Di mana penis memiliki fungsi utama sebagai penyalur atau tempat keluarnya urin dan menyemprotkan spermatozoa atau semen ke dalam alat reproduksi betina. Penis sendiri terbungkus oleh tunika fibrosa, di mana
Tunika fibrosa ini padat dan putih yang disebut juga dengan tunika albuginea. 3 bagian, yaitu bagian pangkal yang melekat pada fascia atau ligamentum yang kuat dan disebut dengan bagian badan. Yang kedua, ada bagian tangan yang melipat melingkar menyerupai huruf S yang disebut dengan flexura sigmoide, dan bagian ujung penis atau gland penis yang dilengkapi 2 macam perlengkapan, yaitu muskus reflektor yang dapat merelaksasi dan mengkerutkan, serta corpus cavernosum yaitu untuk menegangkan penis. Penis pada sapi termasuk dalam tipe fibroelastis dan bersifat agak kaku walaupun dalam keadaan tidak ereksi. Sebagian besar badan penis pada keadaan tidak ereksis berbentuk huruf S yang berada di sebelah dorsal caudal striatum. Selanjutnya ada preputium, yaitu invaginator dari kulit yang membungkus secara sempurna pada ujung bebas dari penis. Selanjutnya scrotum, yaitu kulit berkantong yang ukuran, bentuk, dan lokasinya menyesuaikan dengan testis yang dikandungnya. Kulit scrotum adalah tipis, lembut, dan relatif kurang berambut. Fungsi utama dari scrotum yaitu untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Fungsi ini dapat terlaksana disebabkan adanya pengaturan oleh sistem otot rangkap yang menarik testis mendekati dinding tubuh untuk memanasi testis atau membiarkan testis menjauhi dinding tubuh agar lebih dingin. Selanjutnya yaitu anatomi organ reproduksi betina, di mana organ reproduksi betina terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ovarium, yaitu bagian indung telur adalah salah satu organ yang berisi sel telur dan juga tempatnya pengeluaran hormon progesteron dan estrogen. Fungsi dari ovarium yaitu untuk memproduksi sel telur, memproduksi hormon progesteron dan estrogen, bertanggung jawab untuk estrus atau berahu, dan memelihara kehamilan. Selanjutnya yaitu tubuh Fallopi, adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur ovarium dan rahim. Fungsi dari tubuh Fallopi itu sendiri, yang pertama, mengantarkan sel telur yang sudah diovulasikan oleh ovarium ke dalam uterus. Kedua, tempat pertumbuhan sel telur atau fertilisasi. Yang ketiga, menentukan sifat untuk keinginan berkawin, menimbulkan sifat sekunder, serta mengekspresikan hormon progesteron. Selanjutnya serviks atau leher rahim, yaitu pintu gerbang yang memiliki dinding tebal untuk menjaga sel telur yang ada di dalam uterus yang mungkin dapat dipengaruhi oleh bakteri dan virus yang datang dari luar. Uterus atau rahim merupakan organ muskuler yang sangat penting dalam penerimaan ovum atau sel telur yang telah dibuahi serta tempat pertumbuhan zigot. Fungsi dari uterus sendiri yaitu yang pertama, menghasilkan cairan berguna untuk melancarkan jalannya spermatozoa untuk menembus serviks, mencegah terjadinya keguguran atau abortus, serta sebagai pintu gerbang dari uterus saat fetus dilahirkan. Selanjutnya vagina, yaitu bagian organ eksterior saluran reproduksi betina dan juga tempat pengendapan mani setelah melakukan kawin alami. Fungsi dari vagina sendiri yaitu sebagai tempat bagian saluran kelahiran, penghalang terhadap bakteri dan benda asing,
tempat pemutusan fetus sewaktu partus, dan sebagai alat kopulatoris. Selanjutnya siklus estrus, yaitu perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina dari ordoteria akibat hormon-hormon reproduksi. Siklus estrus dibagi menjadi 4 fase, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Yang pertama proestrus, yaitu fase persiapan. Fase ini biasanya pendek. Gejala yang terlihat berupa perubahan-perubahan tingkah laku dan perubahan alat kelamin bagian luar. Yang kedua estrus, yaitu fase yang terpenting dalam siklus birahi, karena di dalam fase ini hewan betina memperlihatkan gejala yang khusus untuk tiap-tiap jenis hewan, dan dalam fase ini pula hewan betina mau menerima pejantan untuk kopulasi. Selanjutnya metestrus, terjadi setelah estrus berakhir. Fase metestrus berlangsung selama 2-3 hari. Selanjutnya diestrus. Diestrus adalah fase dalam siklus birahi yang ditandai dengan tidak adanya kebuntingan, tidak adanya aktivitas kelamin, dan hewan menjadi tenang. Berikut beberapa tanda yang bisa dijadikan pedoman oleh peternak untuk mendeteksi sapi betina yang tengah berahi. Yang pertama, terlihat vulvanya dengan istilah 3A, abang, aboh, dan angat. Yang kedua, keluar lendir dari vagina. Yang ketiga, gelisah, menaiki sapi lain atau kandang. Yang keempat, vulva bengkak dan hangat warna kemerahan. Yang kelima, keluar air mata dan dinaiki pejantan atau sapi lain diam saja. Dan yang keenam, ekor sapi sering diangkat ke atas. Berikut ada beberapa gambar yang bisa diamati untuk mengetahui bagaimana keadaan vagina sapi ketika tengah birahi. Panjang siklus birahi pada sapi yaitu antara 20-21 hari, di mana lama birahi berkisar pada 18-19 jam dan ovulasi terjadi pada 10-11 jam setelah birahi berakhir. Selanjutnya hormon reproduksi. Hormon sendiri merupakan substansi kimia yang memiliki fungsi sebagai pembawa pesan antara satu kelompok sel dengan kelompok sel lainnya. Substansi hormon bekerja secara spesifik, jadi hanya sel yang punya reseptor yang bisa menerima pesan tersebut. Yang pertama ada progesteron, yaitu hormon yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama masa kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Namun bila terjadi estrogen, sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah sedikit saja. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Selanjutnya testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada tubuh pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, serta kesuburan. Selanjutnya, LH atau luteinizing hormon pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas.
Selanjutnya FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang terakhir ada oksitosin, yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai anatomi reproduksi jantan betina, proses estrus, dan juga hormon reproduksi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ilmu reproduksi ternak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.